Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Di kelompok kami terdiri dari 7 orang, saya sendiri bercahaya dengan NIM 241910966, saya Nurfadilah dengan NIM 241920985, dan saya Agustus Lestari Indah dengan NIM 241920981, saya Isyur Hayati dengan NIM 241920986, saya Anjir Aulia dengan NIM 241910959. Saya Iwan Ardiansyah dengan NIM 241910965, dan saya Rizky NIM 241910956. Selamat datang di video pembelajaran kami. Di video kali ini kami akan membahas salah satu materi penting dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu alokasi biaya departemen pendukung. Kami akan membawakan materi dengan cara yang santai dan juga mudah dipahami, agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam dunia kerja. Mari simak baik-baik ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, ada 2 jenis departemen yang perlu kita kenal. Yang pertama adalah departemen produksi, yaitu departemen yang langsung menghasilkan produksi atau jasa yang dijual ke pelanggan. Contohnya seperti bagian perakitan, bagian pengemasan, atau bagian jahit di pabrik tekstil. Yang kedua adalah departemen pendukung, yaitu departemen yang tidak langsung menghasilkan produksi, tapi keberadaannya sangat penting untuk mendukung kelancaran departemen produksi. Contohnya seperti bagian IT, bagian kebersihan, bagian pemeliharaan mesin, atau bagian keamanan. Nah, karena departemen pendukung ini tetap mengeluarkan biaya mulai dari gaji karyawan sampai biaya operasional, maka biaya-biaya itu perlu dialokasikan ke departemen produksi. Tujuannya agar biaya produksi yang kita hitung menjadi lebih akurat dan adil. Itulah yang kita sebut sebagai alokasi biaya departemen pendukung. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus repot-repot mengalokasikan biaya departemen pendukung? Kan tinggal catat saja biayanya. Nah, jawabannya ada beberapa alasan penting. Pertama, untuk menghitung harga pokok produksi yang akurat. Kalau biaya departemen pendukung tidak dialokasikan, maka harga pokok produksi kita bisa jadi terlalu rendah, dan itu bisa membuat perusahaan rugi tanpa sadar. Kedua, untuk pengambilan keputusan yang tepat, manajemen perlu tahu beberapa biaya sesungguhnya yang dikeluarkan untuk setiap produksi. Dengan alokasi yang benar, keputusan soal harga jual, efisiensi, atau penghapusan produksi bisa lebih tepat sasaran. Ketiga, untuk keadilan antar departemen. Setiap departemen produksi menggunakan layanan dari departemen pendukung dalam jumlah yang berbeda-beda. Dengan alokasi, masing-masing departemen menanggung biaya sesuai porsi yang mereka gunakan. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi, alokasi biaya ini bukan hanya soal pencatatan akuntansi, tapi juga soal keadilan dalam ketetapan dalam mengelola perusahaan. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering keluar dari ujian, yaitu metode-metode alokasi biaya. Di sini ada 3 metode utama. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu metode langsung atau direct method. Metode langsung ini secara simpel, biaya dari setiap departemen pendukung dialokasikan langsung ke departemen produksi tanpa mempertimbangkan jasa yang diberikan antara sesama departemen pendukung. Jadi misalnya ada departemen IT dan departemen kebersihan sebagai departemen pendukung, lalu ada departemen A dan departemen B sebagai departemen produksi. Maka biaya IT dan kebersihan langsung dibagi ke departemen A dan B saja. Tidak ada perhitungan bahwa IT juga melayani kebersihan atau sebaliknya. Mudah dipahami dan cepat dihitung kekurangannya. Kurang akurat karena mengabaikan kenyataan bahwa departemen melayani satu sama lain. Metode ini cocok digunakan jika hubungan antar departemen pendukung tidak terlalu signifikan. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode bertahap atau step down method. Metode ini sedikit lebih kompleks dari metode langsung, tapi lebih akurat. Cara kerjanya begini, departemen pendukung dialokasikan secara berurutan. Departemen pendukung yang memberikan jasa paling banyak kepada departemen lain.
dialokasikan pertama kali ke semua departemen lain, baik itu sesama departemen pendukung maupun departemen produksi. Setelah departemen pertama selesai dialokasikan, departemen ini ditutup artinya tidak menerima alokasi biaya lagi dari departemen berikutnya. Kemudian berlanjut ke departemen pendukung berikutnya dan seterusnya. Hingga semua biaya di departemen pendukung sudah dialokasikan ke departemen produksi. Contoh sederhana, misalnya departemen listrik melayani 60% kebutuhan departemen, 60% kebutuhan departemen kebersihan, dan 40% kebutuhan departemen produksi. Maka listrik dialokasikan pertama. Setelah itu, kebersihan yang sudah mendapat alokasi dari listrik baru dialokasikan ke departemen produksi. Kelebihannya yaitu lebih akurat dari metode langsung karena sudah mempertimbangkan sebagian hubungan antara departemen pendukung pendukung. Kekurangannya yaitu urutan alokasi bisa mempengaruhi hasil dan hubungan timbal balik antar departemen pendukung tetap tidak sepenuhnya tercermin. Nah, kalau tadi kita sudah bahas dua metode yang lebih simpel, sekarang kita ke metode yang paling akurat, yaitu metode timbal balik atau reciprocal method. Metode ini mengakui kenyataan bahwa departemen-departemen pendukung itu saling melayani satu sama lain secara bersamaan. Misalnya departemen IT membantu departemen kebersihan dan departemen kebersihan juga membersihkan ruangan departemen IT. Hubungan dua arah seperti ini yang diperhitungkan di metode timbal balik. Cara menghitungnya menggunakan persamaan aljabar simultan. Jadi kita membuat persamaan untuk masing-masing departemen pendukung yang mencerminkan total biaya mereka setelah menerima alokasi dari departemen lain. Contoh, total biaya IT sama dengan total biaya awal IT ditambah dengan persentase dari kebersihan dikali total biaya kebersihan. Total biaya kebersihan sama dengan biaya awal kebersihan ditambah persentase dari IT kali total biaya IT. Kedua persamaan itu diselesaikan secara bersamaan, baru hasilnya dialokasikan ke departemen produksi. Kelebihan paling akurat karena mencerminkan kondisi nyata perusahaan. Kekurangan, perhitungannya lebih rumit terutama jika ada banyak departemen pendukung yang saling berkaitan. Tapi jangan khawatir, dengan latihan metode ini bisa dikuasai. Oke, supaya makin paham, yuk kita lihat contoh penerapannya. Misalkan, sebuah perusahaan mempunyai departemen pendukung seperti departemen listrik dan departemen kebersihan. Lalu mempunyai departemen produksi, yaitu departemen produksi A dan departemen produksi B. Nah, adapun data biaya awal departemen listrik sebesar 120 juta rupiah. Lalu ada departemen kebersihan sebesar 80 juta rupiah. Proporsi penggunaan jasa dasar alokasi yaitu jumlah karyawan dan luas ruangan dapat dilihat seperti tabel di sini. Dengan metode langsung, yaitu kita abaikan kolom sesama departemen pendukung, lalu normalkan proporsinya. Nah, yang pertama ada listrik ke produksi A, yang dimana 50 dibagi 50 ditambah 30 dan dikali 120 juta sama dengan 75 juta rupiah. Lalu ada listrik ke produksi B, yaitu 30 dibagi 50 ditambah 30 dan dikali 120 juta sama dengan 45 juta rupiah. Lalu ada kebersihan ke produksi A, 40 dibagi 40 ditambah 50 dan dikali 80 juta sama dengan 35.556.000 rupiah. Lalu ada kebersihan ke produksi B, yaitu 50 dibagi 40 ditambah 30 dan dikali 80 juta sama dengan 44.444.000 rupiah. Jadi total biaya yang ditanggung yang pertama departemen produksi A sebesar 110 juta rupiah 110 juta 556.000 rupiah. Lalu ada departemen produksi B sebesar 89 juta 444.000 rupiah. Dengan cara ini seluruh biaya departemen pendukung sudah didistribusikan habis ke departemen produksi.
Sebelum kita tutup, ada satu hal lagi yang penting banget untuk diketahui, yaitu soal dasar alokasi atau allocation base. Dasar alokasi adalah ukuran yang kita gunakan sebagai patokan untuk membagi biaya. Pemilihan dasar alokasi yang tepat sangat menentukan apakah alokasi biaya kita adil dan akurat. Beberapa contoh dasar alokasi yang umum digunakan yaitu Departemen Listrik, dasar alokasi kilowatt hour atau KWH yang digunakan tiap departemen. Departemen IT atau komputer, dasar alokasi jumlah komputer atau jam pemakaian sistem. Departemen kebersihan, dasar alokasi luas lantai atau meter kubik yang dibersihkan. Departemen SDM atau HRD, dasar alokasi jumlah karyawan tiap departemen. Departemen pemeliharaan, dasar alokasi jam mesin atau jumlah permintaan. Perbaikan tips penting, pilihlah dasar alokasi yang punya hubungan sebab akibat yang logis dengan biaya yang dialokasikan. Semakin kuat hubungannya, semakin akurat dan adil hasil alokasinya. Jadi jangan asal pilih dasar alokasi, pikirkan dulu mana yang paling mencerminkan pemakaian nyata dari tiap departemen. Nah, itu tadi pembahasan lengkap kami mengenai alokasi biaya Departemen Pendukung. Kita sudah belajar apa itu Departemen Pendukung dan Produksi, mengapa alokasi biaya itu penting. Kita telah membahas 3 metode alokasi, yaitu langsung, bertahap, dan juga timbal balik. Contoh penerapan perhitungannya. Dan bagaimana memilih dasar alokasi biaya yang tepat. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.